Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tanzila Salma Maulita dengan NIM 15012001440 dari kelas AD4409. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis resiko dengan menggunakan tools risk map pada industri keju yang dikerjakan untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah analisis resiko. Pada industri keju terdapat 8 proses di mana proses tersebut yang pertama adalah raw milk atau pemilihan susu mentah. Yang kedua terdapat pasteurization atau pasteurisasi di mana pembunuhan mikroba jahat pada susu yang dilakukan pada suhu panas. Yang ketiga terdapat filtration atau filtrasi di mana memfilter kandungan susu yang tidak diinginkan. Yang keempat terdapat coagulation atau koagulasi di mana penggumpalan protein susu yang nantinya akan menghasilkan curd dan juga whey. Yang kelima terdapat pouring into molds, di mana proses pemasukan ke dalam cetakan. Yang keenam terdapat pressing, di mana pengepresan keju sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang ketujuh adalah packing atau pengemasan keju. Dan yang kedelapan adalah ripening atau keju dituakan atau dilakukan pematangan agar menciptakan rasa yang khas sesuai keju yang diinginkan. Dan ini dia adalah proses bisnis pada industri keju. Dari ke-8 proses tersebut, bagi saya terdapat 3 proses penting ataupun krusial dari industri keju, yakni pasteurization atau pasteurisasi, di mana dilakukan pemanasan pada susu di suhu 70 derajat Celcius, memiliki resiko suhu tidak sesuai, durasi pasteurisasi kurang tepat, dan juga mesin pasteurisasi mengalami kerusakan. Untuk proses coagulation, di mana terdapat resiko perbandingan mikroba dan enzim renat tidak sesuai, waktu pengadukan tidak pas, proses drain curd and whey tidak sempurna, dan juga pemotongan curd yang tidak sempurna. Coagulation ini adalah proses penggumpalan susu menjadi curd dan juga whey, dan curd ini nantinya yang akan menjadi keju. Jadi bagi saya ini merupakan proses yang sangat krusial. Dan yang ketiga adalah proses ripening, di mana pematangan keju memiliki resiko waktu pematangan kurang pas, suhu ruangan tidak sesuai, ruangan kurang lembab, dan juga tempat penyimpanan yang salah, sehingga akan menghasilkan keju yang tidak sempurna apabila ripening ini dilakukan dengan tidak benar. Dari ketiga proses penting industri keju ini, saya mengkategorikan lagi satu yang sangat penting adalah proses coagulation atau koagulasi. Dan inilah identifikasi resiko pada tahap coagulation dengan menggunakan tools fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Di sini saya mengkategorikan resiko pada tahap coagulation menjadi 6 kategori. Yang pertama ada man, di mana resikonya SDM kurang memahami SOP yang diterapkan perusahaan, SDM lalai dalam mengerjakan tugasnya, pengalaman SDM yang kurang, dan juga pengetahuan SDM yang kurang memadai. Lalu pada kategori mesin, di mana memiliki resiko umur mesin sudah tua, mesin tidak diperiksa dan dirawat secara berkala, mesin mengalami kerusakan yang tidak terduga, dan juga proses kerja mesin tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk kategori ketiga adalah material atau bahan, di mana memiliki resiko mikroba yang digunakan merupakan mikroba yang salah jenisnya, pemilihan enzim renat yang digunakan salah, kualitas susu yang digunakan belum lolos filtrasi namun sudah dilakukan pada tahapan koagulasi. Kategori keempat adalah metode, di mana memiliki resiko terjadi kesalahan urutan prosedur koagulasi, suhu yang digunakan tidak tepat dengan suhu yang dibutuhkan, waktu pengadukan susu yang tidak sesuai sehingga tidak didapatkan curd atau keju dan juga whey dalam proses koagulasi, serta proses penyaringan ataupun drain curd dan juga whey tidak dilakukan dengan benar. Untuk kategori kelima adalah measurement, di mana memiliki resiko, dosis mikroba yang digunakan tidak tepat takarannya, penggunaan enzim renat yang kurang pas ukurannya, serta perbandingan antara mikroba dan enzim renat yang tidak sesuai sehingga tidak didapatkan kualitas curd dan whey yang diinginkan. Lalu untuk kategori terakhir adalah environment atau lingkungan, di mana memiliki resiko, kebersihan lingkungan tempat koagulasi yang tidak higienis, temperatur ruangan yang tidak tepat sehingga menimbulkan bakteri pada curd, dan juga ruangan yang tingkat kelembapannya tidak sesuai sehingga mempengaruhi tekstur keju yang nantinya akan dihasilkan. Dari resiko-resiko yang terdapat pada tahapan koagulasi ini, apabila dibiarkan, akan menghasilkan produk cacat, di mana keju memiliki tekstur yang tidak sempurna.
Dari resiko-resiko yang ada pada diagram Fishbone ini sudah saya lakukan scoring ataupun pengukuran skor dengan menggunakan skala Likert, yakni 5 skala, di mana untuk frekuensi dan dampaknya ini dihitung dengan skala Likert dengan penilaian frekuensi 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Untuk dampak adalah dengan nilai 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 moderat, 4 tinggi, dan juga 5 sangat tinggi. Hasil skor yang telah saya lakukan adalah untuk resiko 1, kategori men, di mana SDM tidak memahami SOP, nilai frekuensi 2, dampak 3. Resiko 2, pengalaman dan pengetahuan SDM kurang, frekuensi 2, dampak 4. Untuk resiko 3, kategori mesin, umur mesin sudah tua, frekuensi 3, dampak 5. Untuk resiko 4, mesin tidak dirawat secara berkala, frekuensi 2, dampak 5. Untuk resiko 5, mesin rusak secara tidak terduga memiliki frekuensi 2, dampak 5. Resiko 6, mesin tidak digunakan sesuai dengan SOP, frekuensi 3, dampak 4. Resiko 7, kategori material, di mana salah dalam menggunakan mikroba dan enzim Rennet memiliki frekuensi 2, dampak 4. Resiko 8, kualitas susu belum lolos filtrasi, frekuensi 1, dampak 4. Resiko 9, kategori metode, kesalahan dalam urutan proses koagulasi, dengan frekuensi 2, dampak 5. Resiko 10, waktu pengadukan tidak sesuai, frekuensi 2, dampak 3. Resiko 11, penyaringan Kurt dan W tidak sempurna, frekuensi 2, dampak 4. Resiko 12, kategori measurement, perbandingan antara mikroba dan enzim Rennet tidak sesuai, frekuensi 1, dampak 5. Resiko 13, kategori environment, kebersihan lingkungan tempat koagulasi tidak higienis, frekuensi 1, dampak 4. Serta resiko 14 adalah suhu dan kelembapan ruangan tidak sesuai dengan frekuensi 2, dampak 4. Dari tabel resiko ini, resiko-resikonya ada 14 resiko, sudah saya petakan dengan menggunakan tools risk map pada aplikasi Excel sehingga didapatkan peta resiko atau risk map proses coagulation pada industri keju. Pada peta resiko atau risk map ini terdapat 14 resiko dan bisa diketahui posisi 14 resiko tersebut berada di wilayah mana. Karena pada risk map ini terbagi menjadi 4 kuadran, di mana warna merah sebagai kuadran 1 dengan resiko dampak dan frekuensi yang tinggi. Wilayah yang kedua atau kuadran 2 adalah yang berwarna keoren-orenan dengan dampak tinggi, frekuensi agak tinggi. Lalu terdapat wilayah 3 atau kuadran 3 dengan dampak dan frekuensi agak tinggi. Dan yang terakhir ada wilayah 4 atau kuadran 4 dengan dampak dan frekuensi resiko yang rendah. Ini adalah peta risiko atau risk map pada proses coagulation industri keju, di mana untuk sumbu yang atas adalah sumbu X untuk menjelaskan dampak, dan sumbu yang Y atau yang bawah adalah menjelaskan frekuensi dari resiko tersebut. Dari resiko-resiko yang ada ini bisa diketahui bahwa untuk analisis berdasarkan risk metricnya, ke-14 resiko pada tahapan proses coagulation menempati 3 wilayah, wilayah 1, 2, dan 3. Pada wilayah 1, yakni resiko yang memiliki dampak tinggi frekuensi tinggi, pada resiko ini perusahaan perlu melakukan penanganan agresif dan juga segera atau immediate action. Jadi perusahaan harus sesegera mungkin melakukan action pada resiko ini, karena apabila tidak ditangani, akan menyebabkan terancamnya pencapaian tujuan perusahaan. Resiko yang menempati wilayah 1 ini ada resiko 3, resiko 4, resiko 5, resiko 6, dan resiko 9. Untuk wilayah 2 adalah resiko yang memiliki dampak tinggi, frekuensi agak tinggi. Pada resiko ini, perusahaan harus segera mengawasi resiko yang ada atau immediate attention, di mana perusahaan harus sesegera mungkin mengawasi resiko yang ada, karena dia memiliki dampak tinggi dan jika diabaikan bisa muncul resiko yang lebih besar lagi dan menghambat tujuan dan target perusahaan sehingga menjadi tidak tercapai. Resiko yang menempati wilayah 2 ada resiko 1, resiko 2, resiko 7, resiko 10, resiko 11, resiko 12, dan resiko 14. Dan yang ketiga ada wilayah 3, di mana resiko ini memiliki dampak agak tinggi dan juga frekuensi yang agak tinggi, di mana untuk resiko-resiko ini perusahaan perlu melakukan pengawasan secara rutin dan juga berkala atau periodic attention. Berkala di sini bisa dilakukan setiap
bulanan, triwulan, tahunan, ataupun beberapa waktu tertentu. Untuk resiko yang berada pada wilayah 3 ini memang tidak rutin terjadi, namun ketika sering terjadi dan terus-menerus terjadi dapat mengganggu pencapaian dan juga tujuan perusahaan. Resiko ini ditempati ada resiko 8 dan resiko 13. Lalu antisipasi dan saran apa yang harus dilakukan dari ke-14 resiko tersebut? Yang pertama ada resiko 1, antisipasi melakukan briefing sebelum pekerjaan dimulai dengan saran SOP dibuat dalam bentuk visual yang menarik agar mudah dipahami karyawan. Resiko 2, antisipasi perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkala dengan saran tes pengetahuan dan kemampuan sebelum pembagian job desk. Resiko 3, yang menempati wilayah 1, antisipasi dilakukan pengecekan secara berkala dan juga saran diberi tanda pada mesin berupa tanggal mesin mulai beroperasi atau tanggal lahir mesin tersebut. Resiko 4, yakni antisipasi diberi reminder 1 bulan sebelum masa cek berkala rutin mesin dengan saran perusahaan menyediakan tim audit untuk pengecekan kerja karyawan. Resiko 5, antisipasi disediakan beberapa mesin koagulasi agar ketika mesin rusak masih terdapat mesin cadangan yang digunakan. Dengan saran, semua mesin yang digunakan didaftarkan kepada asuransi agar mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Lalu resiko 6, dengan antisipasi, mengawasi karyawan agar tidak menyalahgunakan dalam penggunaan mesin dengan saran memberikan sanksi apabila terdapat karyawan yang melanggar SOP. Risiko 7, antisipasi yakni dilakukan cross-check setiap bahan-bahan yang akan digunakan dengan saran melakukan kerjasama bersama supplier yang terpercaya dan kerjasama ini didukung juga oleh legalitas agar tidak adanya kesalahan pemenuhan hak dan juga kewajiban dari kedua belah pihak. Risiko ke-8, dengan antisipasi selalu melakukan cross-check bahan yang akan digunakan dengan saran disediakan tempat kualifikasi di setiap tahap proses bisnis industri keju. Risiko 9, antisipasi memastikan karyawan bekerja dengan cara bekerja secara berkala dengan saran disediakan visual tahapan proses koagulasi di setiap sudut ruangan koagulasi agar terlihat. Resiko 10, antisipasi disediakan timer pada mesin agar waktu pengadukan sesuai dengan saran karyawan harus diberikan jadwal khusus untuk mengawasi mesin saat mengaduk. Resiko 11, antisipasi disediakan briefing dan training proses penyaringan yang baik dan benar dengan saran disediakan penanggung jawab untuk memeriksa hasil penyaringan. Resiko 12, briefing kepada karyawan sebelum mencampurkan mikroba dan enzim dengan saran harus disiapkan mikroba dan enzim sesuai dengan takaran dalam satu tempat khusus agar karyawan tinggal memasukkan. Resiko 13, antisipasi dicek kondisi ruangan koagulasi secara berkala dengan saran menyediakan tim khusus yang bertanggung jawab atas kebersihan ruangan. Dan resiko ke-14, antisipasi memeriksa ruangan tempat keju disimpan sebelum ruangan digunakan dengan saran ruangan dipisahkan dengan tempat proses koagulasi yang lain. Dari peta resiko atau risk map ini dapat dilihat pula bahwa dari ke-14 resiko ini rata-rata semua menempati di wilayah 2 di mana diperlukan immediate attention atau perhatian untuk segera diawasi resiko-resiko tersebut karena apabila tidak diawasi dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi karena dengan dibiarkan begitu saja akan timbul risiko yang lebih berbahaya bagi perusahaan karena dapat menghambat tujuan dan juga target perusahaan sehingga menjadi tidak tercapai. Bahkan apabila risiko ini dibiarkan begitu saja, perusahaan dapat mengalami tutup ataupun kebangkrutan karena risiko ini memiliki dampak yang sangat tinggi. Baik, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan pada presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.